الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم حسن قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى إمام جنيد البغدادي وإلى قطب الأحوال أبو يزيد البسطامي قطب المعقل السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمناوي وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الكريم بيان والشيخ محمد كاشف الأنوية الشيخ محمد أنم شرح الشيخ محمد شرح عبد الباقي والشيخ والمربي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ مربي الشيخ محمد شكر أونس والشيخ محمد سلمان المولية والشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا إلى الحبيب مؤلف هذا الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى أن الله يتغشم برحمة المغفر ويودع عن بركاتهم أنوار نفاتهم وسرور خصوصيتهم وإلى حضرة النبي سر النبي سر علي النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang saya muliakan, bil khusus Al Habib Ridwan Ali Idrus Habib Fikri Al Barakbah Habib Fikri Barakbah. Alhamdulillah Habib datang sebentar lagi. Syekh Ahmad bin Muhammad Al Fakir Al Umari akan dalam perjalanan, mungkin masih di Anggadang atau ya. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di majelis taklim Raudhatul Mubarakah yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Epi keluarga sekeluarga yang menyediakan tempat ini sehingga kita bisa berkumpul menggali pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama kita yang mereka dapatkan tentu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kesyukuran juga hadir di tempat kita para habaib dan hadir kia teretanah ya, bubuhan kita ada bubuhan Karagampangan ini Buan Madura, Awan Banjar itu 11-12 ya. Rata-rata mereka kalau dengan para habaib, para ulama itu kada anunya sudah alhamdulillah jadi contoh. Alhamdulillah Buan Madura Banjar berata naik juga ya kalau. Nah, pada kesempatan malam ini juga kita tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik, nabi yang paling sayang lawan kita, memperhatikan kita mulai dunia sampai akhirat. Menyambung qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Sama sifat Allah Ta'ala artinya mendengar, maha mendengar Allah, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala wallahu sami'un alim. Bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Bermula Allah dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau sudah tahu kita Allah Ta'ala yang maha mendengar ya, Allah Ta'ala mendengar, tentu mendengarnya Allah Ta'ala kalau seperti ini pian kalau mendengar kayak gitu. Kalau tahu apakah mendengar Allah Ta'ala begitu kayak itu juga ke Allah Ta'ala karena mendengarnya Allah Ta'ala tidak
Allah Ta'ala tidak menghajatkan kepada genderang telinga kepada telinga. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar segala sesuatu, apapun, bahkan pergerakan molekul itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mendengarnya Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Kalau kita bisa mensifatkan begini-begini cara Allah Ta'ala mendengar, berarti itu bukan Allah Ta'ala mendengar. Karena yang tahu cara mendengar Allah Ta'ala sendiri. Tapi kita hanya mengetahui dari dalil Quran Sami', Allah Ta'ala maha mendengar. Artinya apapun didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bisikan hati kita. Yang kita berpandir dalam hati itu didengar Allah Ta'ala. Kalau kita tahu bahwa Allah Ta'ala mendengar aja pandiran bisikan omongan hati kita, maka kita malu untuk berbicara. Ada istilah akzabul kadzib. Akzabul kadzib itu pendusta yang paling pendusta. Ketika kita berbisik memberikan penilaian terhadap seseorang atau siapapun, bahkan bisikan hati kita terhadap Allah Ta'ala, itu paling bahaya. Kenapa Allah Ta'ala manu aku kayak ini? Itu kan bisikan, itu didengar Allah Ta'ala. Tentu kita akan malu. Apalagi kita begitu ada orang curiga, nih bangsat nih datang kemana lagi. Itu kan didengar Allah Ta'ala. Artinya kalau disuarakan, andai kata suara hati ini diandak di sini bersuara, didengar orang, kayak apa malunya kita. Nah, Allah Ta'ala mendengar semua itu. Didengar oleh Allah Ta'ala bisikan hati kita. Jadi kita berlepas daripada apa yang dikatakan Mu'tazilah, bahwa Allah Ta'ala hanya mendengar hal-hal yang penting aja kayak itu. Allah Ta'ala hanya mengetahui hal-hal yang kejadian hidup kita yang penting, seperti nikah, bisi rumah baru, lulus sekolah, itu aja. Yang lain-lain kada dikatakan Tuhan. Itu ditolak, karena itu ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena apapun itu dikatai Allah, dan bahkan bertentangan dengan dalil-dalil Quran. Quran menyatakan jangankan itu, jatuhnya satu aja daun dari seluruh dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertolak. Nah, kembali bahwa Allah Ta'ala maha mendengar, ya. Kalau sudah tahu kita Allah Ta'ala maha mendengar, amat mendengar, ya, maka patut ini sepantasnya lah, maka sepantasnya bagi mukmin, sepantasnya lah bagi mukmin, bagi orang beriman mu'taqid yang yakin Allah Ta'ala maha mendengar, amalannya apa? Bahwa ia takut berkata-kata yang haram, bepandir yang haram. Apa aja yang bepandir yang haram? Nyambati orang, memfitnah orang, atau kata-kata hati yang kemudian kata-kata hati kita dijahirakan. Nah, itu kata-kata haram. Nah, yang ini akzabul kadzib, artinya kata-kata hati lalu diomongkan, maka masuk ke syariat yang menyambut. Begitu dizohirkan kata-kata tadi, jadi haram kalau kada sesuai dengan fakta, ngadanya menggosip dan lain sebagainya. Jadi kalau berkata-kata haram, maka takut ingat. Kenapa? Allah Ta'ala mendengar. Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi sama ini, sifat Allah Ta'ala yang maha mendengar ini, yang mustahil tuli, dalilnya wallahu sami'un alim. Kita sudah tahu itu. Orang beriman yang mu'taqid, yang yakin Allah Ta'ala maha mendengar, maka dia amalannya takut dia berkata-kata yang haram, bepandir yang haram. Nah, lalu mengantisipasi supaya kita jangan bepandir yang haram, nah kayak apa? Satu, sesuai dengan perintah Nabi, fal yakman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada
Allah dan kepada hari akhir, maka dia hendaklah berkata-kata yang baik, atau kalau kada bisa bepandir yang baik, badiam. Jadi bepandir, jadi apakah kita dilarang ngomong? Disuruh ngomong, kada jopang disuruh. Artinya silahkan ngomong kalau mau ngomong, tapi yang baik. Artinya yang baik. Yang sederhana aja sudah, yang kejadian-kejadian sehari-hari lah itu. Kalau yang kada baik kan nyambati orang tuh nyata sudah ada dalil tersendiri. Kata-kata pilihan kata untuk misalnya kita betamuan kawal, lawas benar sudah kada betamuan. Imbah betamuan kita lihat imbah betamuan rambutnya osang asik, bajunya kumal, muhanya bekurisaan sudah, pina kada ada gawian. Apa kata pilihan lawannya? Amun kada bediam itu kan bisa jadi fatal. Dipilih kata-kata yang bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah lah. Doakan aku lah, itu benarnya. Jangan betakun ikam begawi di mana sekarang. Orangnya aja kaituan ditakuni begawi. Itu kan mengalihkan pikirannya. Apalagi kepada ikam tuha banar kulihat weh ini. Mana nang itu tak kerucut sudah ikam lah tuhanya. Itu kan kata-kata menyakitkan. Walaupun orangnya kawalan, kita jaga perasaannya. Nah itu kata-kata termasuk kan. Itu salah satu yang ringan-ringan aja. Nah jadi kita pilih kata-kata yang bisa menyenangkan orang lain. Ya kalau tuh, nah kayak Pak Amri, wah gantengnya Pak Amri ini, kau ai begini lagi kan. Nah, tapi jangan di hadapan bininya. Wah itu pengyarpian nyambat. Ini contoh kan kayak itu kata-kata yang manu lah pilihan tapi bukan mengada-ada. Kita pilih aja kata-kata yang itu bisa kita berpahala melalui itu. Maka dilarang kita berkata-kata yang haram. Tapi kalau para ulama, para guru kan disuruh ngomong kan, mesti ngomong, harus bepandir. Sebab mau kada bepandir, siapa yang bisa mendengar penyampaian ini. Nah itu jadi amalannya Allah Ta'ala maha mendengar, apa aja didengar Allah, apalagi hanya perkataan kita ini. Maka kita kada wani bepandir yang kada-kada di dalam hati kita. Nah lalu dengan membiasakan itu, lalu hilang curigaan lawan orang, suudzon lawan orang. Kada lagi, karena kada wani berkata-kata yang kada baik. Dan dia pasti mengiktikadkan, meyakinkan bahwa semua orang itu baik. Maka tidak bakalan timbul kata-kata yang jahat itu. Lalu bisa menghormati semua orang. Lalu tidak melihat bagian luarnya orang aja. Tidak melihat casingnya orang. Lalu dia melihat tembus pandang sampai ke dalam. Karena orang ini diliputi oleh nur Nabi kita. Kita juga ada nur dengan Nabi kita. Pada hakikatnya kita satu. Masa kita meremehkan kita sesama diri kita. Makanya Nabi menyatakan al-mu'minu akhul mu'min. Kalau di Quran menyebutkan innamal mu'mina ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka terhadap sesama mukmin, maka jangan sampai kita, mudah-mudahan kawa mengamalkan, jangan sampai kita ada orang beriman yang kita tempatkan di hati kita jadi musuh kita. Walaupun secara realita bahwa di sepanjang umur kita ini pasti ada salah satu manusia atau beberapa orang yang memberi muar. Ya, memang orangnya itu akhlaknya memang kusut benar. Akhlaknya memang kada baik, ya. Pokoknya kada beres orangnya ini, ya. Pelitnya setengah mati, penyarikannya setengah mati, omongannya kada baik, terus itu kan memberi muar. Cuma jangan sampai kita lebih baik, merasa lebih baik dari dia. Yang kedua, jangan sampai dia ditempatkan sebagai musuh kita. Cuma kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, ulun belajar dari orang yang kada baik itu. Sebab kalau melihat itu ulun sakit hati, kada ndak enak sama dia, berarti ulun jangan nangka itu. Itu aja. Kan belajar kita. Maka orang beriman di Mau'izatul Mu'min
maka kita bisa belajar dari kitab, dari Quran, dari hadis, dari keterangan dari Quran hadis melalui kitab-kitab para ulama, belajar tentang akhlak secara langsung. Tuh, bisa juga tanpa kitab, karena kita sudah belajar di kitab, mengarahkan bagaimana kita belajar berakhlak, lalu kita melihat orang kada berakhlak, orang kada baik, penyarikan orangnya sekong di situ. Belajar kita, oh orang penyarikan banyak orang yang tertekan dengan ninya, banyak orang stres, oh berarti aku jangan penyarikan. Di situ ada lagi orang pelit, oh pelit sekampungan orang kada tapi ketujuh lawan sidin, mudahan si Sugi itu lakas mati mengalih aja kan, orang banyak benci, maka kita jangan pelit kalau jadi orang sugih. Ada, oh itu pangarasan, amon ada sidin keadaan napa itu mencekam, kalau ada sidin haur salah terus orang sidin aja bujur sorangan, muar orang melihat sidin, jangan juga itu. Berarti kita belajar dari sing. Jadi orang-orang akhlak yang kada baik itu bukan berarti kita menyambatinya, cuma kita belajar dari dia. Belajar apa? Inya Allah Ta'ala mengirim orang untuk jadi contoh supaya kita jangan nangka itu. Itu di Mau'izatul Mukminin kemarin tempo hari waktu di Martapura belajar on guru Kiai Syukri Unus, belajar ada ngaran Mau'izatul Mukminin. Nah di situ amun ikam melihat orang akhlaknya kada baik, itu jadi pelajaran bagi ikam. Nah kalau melihat orang yang soleh akhlaknya baik, langsung kita belajar, itu jar abah guru sekumpul cepat banar itu. Kalau kita wasilnya cepat, kita mencintai orang soleh, orangnya baik, akhlaknya baik, pokoknya lengkap. Allah Ta'ala beri awannya, bakawal kita dengan sidin, dicintai sidin, disayangi sidin, insya Allah cepat itu sampainya dibanding kita belajar. Bagus belajar dari kitab, tapi itu lebih cepat, namanya berkah guru, ada berkah ilmu. Kalau kita belajar di kitab, ini akhlak begini yang bagus-bagus, akhlak mahmudah, akhlak yang bagus. Nah itu belajar dari kitab, perlu proses membaca, mengamalkan, membaca, mengamalkan, baru diberi ilmu. Nah tapi kalau dengan para ulama langsung ikut, seharusnya kita perlu 40 tahun belajar, tapi berkat berkumpul dengan beliau, langsung kita ikut beliau, ikut di makomnya para ulama tadi, para aulia. Makanya kita rancak-rancak Bafatihah dengan para ulama kita, para pendahulu kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, Junaidi Al-Baghdadi. Kalau Bubuan Madura itu Syekhona Khalil ya, Bangkalan. Kalau kita di sini Datuk Kalampayan, orang di sini juga orang Madura juga maanu juga ke Datuk Kalampayan, kita juga maanu juga memuliakan juga dengan Syekhona Khalil. Semuanya kita muliakan karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan disuruh oleh nabi kita memuliakan mereka semua. Jangan sampai kita satu strip aja, sedikit aja tinggi, jangankan tinggi, sama aja merasa dengan ulama, sudah rusak kita, rusak. Jangan sepintar jadi profesor kah kita, jadi doktor kah, profesornya 5 profesornya. Kita punya ulama yang soleh, jangan merasa tinggi sekalipun. Atau kita pernah belajar dengan guru kita di SD Bahari, seiring dengan tambahnya umur, tambahnya pengetahuan kita, lalu kita karena kita cerdas sebagai murid beliau, maka kita naik terus sampai kuliah, sampai jadi orang, jadi ilmuwan sejati luar biasa. Guru kita SD itu tetap aja jangan sampai merasa tinggi dari guru SD kita. Kalau bisa cium, bukan, kalau tangannya memang wajib kita cium, kalau bisa cium kakinya pun kada apa-apa. Guru kita, guru. Nah itu caranya untuk mengamalkan ilmu apa? Ilmu tawadhu tadi. Kayak bila lagi mengamalkan ilmu tawadhu, rendah hati, kalau kada kayak itu caranya. Makanya pertambahan pengetahuan bertambah harta, bertambah ganteng, bertambah kecantikan, atau punya keturunan yang baik, itu rentan mudah sekali dihinggapi sifat takabur tadi. Dan sifat takabur ini tidak boleh dimiliki oleh hamba. Yang boleh
memiliki sifat takabur itu satu aja, Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kada boleh. Maka kita disuruh rendah hati, khususnya kepada orang-orang yang mengajarkan kita. Mana contohnya Sayyidina Ali, bagaimana hebatnya beliau. Beliau adalah babul ilmi, diakui oleh Nabi, disebut oleh Nabi bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Bisa ndak masuk gudang kalau kada ada pintunya? Tapi dalam keadaan seperti itu, ilmu Sayyidina Ali yang luar biasa, beliau tetap menyatakan ana abdun man 'allamani harfan wahidah. Aku jadi hamba, jadi sesuruhnya, jadi hamba sahaya orang yang mengajari aku satu huruf aja. Guru SD kita berapa huruf melajari? Nah kita ganang, ini mbah jadi guru, kamu lagi mencium tangan gurunya. Itu kan ada sifat, masuk sifat takabur. Nah itu yang kita latih, kita jaga. Alhamdulillah. Kemudian sifat basor, artinya Allah Ta'ala melihat. Maka mustahil Allah Ta'ala buta. Allah Ta'ala maha melihat. Mustahil Allah Ta'ala buta. Dalilnya firman Allah, wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala amat melihat terhadap apa yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat. Jadi basar itu Allah Ta'ala maha melihat. Maha melihat. Nang kayak apa melihat Allah Ta'ala? Apakah perlu bola mata, kornea mata? Itu bukan Tuhan kalau pakai melihat. Jangan dibayangkan melihatnya kita, nang kayak melihatnya Allah. Pokoknya Allah Ta'ala maha melihat. Kalau kita gambarkan ada batu hitam, ini kita artinya tidak ada penerangan. Kita bayangkan ketika kada ada lampu, tidak ada lampu sama sekali. Jangankan batu hitam, batu putih aja kada kelihatan. Ini batu hitam di tengah kegelapan malam, gelap gulita, batu hitam, sudah kada kelihatan batu hitam. Kemudian ada semut hitam di atas batu hitam yang itu di kegelapan. Kita jelas kada melihat. Semut itu bergerak-gerak, itu pergerakan semut di batu hitam itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang benderang. Jangankan itu, bagaimana manusia dengan segala kekurangannya, dia bisa pakai apa itu yang kacamata apa tuh kalau yang film perang tuh, kalau hendak kacamata yang kalau digelap bisa melihat ultraviolet kah? Pokoknya kalau melihat itu kita pakai alat. Kalau Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya, maka segala sesuatu Allah Ta'ala bisa melihat. Allah Ta'ala terang benderang melihatnya. Nah kalau sudah tahu Allah Ta'ala seperti itu, maka ujar sidin, maka sepantasnya lah amalannya nih, amalan sifat basar untuk kita. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, maka patut bagi orang beriman yang yakin Allah Ta'ala maha melihat adalah bahwa ia tiada membuat maksiat, kada berbuat maksiat. Sebab kalau inya berbuat maksiat, Allah Ta'ala melihat. Jadi kalau orang mengamalkan sifat basar ini, kemudian dia tidak maksiat, kenapa jari kamu kada maksiat? Allah Ta'ala tahulah aku kada wani. Nah makanya mengamalkan sifat basar, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Segala apapun perbuatan kita maksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sampai kita terpancing bahwa Allah Ta'ala maha pengampun. Wujur Allah Ta'ala maha pengampun. Cuma jangan dijadikan Allah Ta'ala maha, sifat ghafurnya Allah, sifat
Allah Ta'ala yang maha pengampun tadi dijadikan alat kita untuk berbuat maksiat. Karena diampuni Allah Ta'ala juga. Biar bagaimanapun kita akui aja, kalau sudah kita berbuat maksiat berarti kita membuat satu kesialan di dalam diri kita. Jadi kalau kita jauh daripada maksiat, insya Allah pasti berberkah hidup kita. Jadi setiap kita melakukan maksiat, setiap itulah dapat kegelisahan. Satu maksiat, kegelisahan. Maksiat, kegelisahan. Maka setiap kita bermaksiat, maka ada beberapa yang menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki daripada Allah. Apakah itu rezeki batin atau rezeki berupa duit. Kenapa? Karena kita melakukan kesialan. Tapi haji A, si A bukan haji ya, jangan membawa-bawa haji. Nah ini termasuk pilihan kata. Si A, si B, si Pulan, si itu, si ini. Inya sugih aja. Inya sugih, tetap aja sugih. Malah bertambah hartanya. Rancak ke Jakarta aku lihat inya. Ke klub-klub malam itu. Ke kafe-kafe. Gawiannya kada kekaruan. Bahkan sampai ke Cina sana, ke Thailand, yang melihati bebinian macam-macam itu, tapi nya berduit aja terus. Nah, kayak apa itu Jar? Bujur, ayo itu namanya orang berduit lanjuran, istidrat. Bukan berarti itu nikmat, artinya istidrat. Tetap aja istirahat, dan dia tidak menikmati hartanya itu. Biar bagaimanapun maksiat itu kada bakalan membuat seorang hamba tadi menikmati fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Jadi kayak apa? Kita jauhi maksiat sesuai basar tadi. Allah Ta'ala maha melihat. Nah jadi sama kadawani bepandir haram. Bepandir haram kan termasuk maksiat juga. Basar juga. Dipintangan dari segi bahwa perbuatan kita dilihat oleh Allah Ta'ala, maka kita menampilkan perbuatan yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bermaksiat, selamat tuh orang. Jadi kalau orang sudah meninggalkan maksiat, nyaman, terang pikirannya, hilang stres. Kenapa kita masih stres? Berarti ada maksiat yang kita lakukan, atau kita telah berbuat maksiat, tidak lagi berbuat maksiat, tapi dosa maksiat di masa lalu belum bujur-bujur minta ampun kepada salah bujur-bujur, belum minta ampun. Ulun salah menyebut bujur-bujur, betul-betul minta ampun. Jangankan kita betul-betul minta ampun, taubatan nasuha, kita hanya tergerak hati kita terpikir akan dosa-dosa kita. Ya Allah, banyak banar ulun bahari begawi yang macam-macam, maka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fadzakarullaha. Nah, orang yang berbuat maksiat lalu inya ingat kepada Allah, kan ingat tuh, belum minta ampun tuh. Apalagi inya minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah terhadap yang pelaku maksiat, begitu inya minta ampun, Allah Ta'ala gembira banar, ridho banar, senang banar. Nah makanya untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Begitu kita minta ampun, diridhoi Allah Ta'ala, disayangi Allah Ta'ala. Berbeda orang yang beriman Islam, yang terjerumus kasihan, berbuat dosa, ya, kemudian dosanya tadi dibiarkannya, kada minta ampun, lalu terbawa ke akhirat untuk menghilangkan dosanya. Kalau sudah berada, posisinya sudah di alam barzakh, maka untuk menghilangkan dosanya itu mau kada mau melalui murkanya Tuhan sarik, lalu disiksakan, membersihkan itu, dipukuli orang. Tapi kalau di dunia kita minta ampun sebelum mati, maka Allah Ta'ala ridho. Bahkan Allah Ta'ala
menjadikan kita dianggap innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang selalu bertobat, minta ampun kepada Allah. Nah, sifat basar tadi. Nah, sebelum minta ampun lalu kita kadang melakukan, kalau orang sudah mantarokal haram wa akalal halal soffat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan dia memakan makanan yang halal, soffat fikratuhu, maka akan bersih pikirannya, batinnya nyaman. Kenapa? Kadang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu coba kita catat, baik itu di hadis Nabi atau di Quran, kita inventarisir, kita kumpul, catati yang dilarang Allah Ta'ala. 1. Berzina. 2. Nempeleng orang. 3. Nyambati orang. 4. Celeng-celeng orang. Pokoknya yang kada baik beratan kita catat. Semuaan kita catat itu, ya, kita catat itu pasti itu yang termasuk dalam kelompok yang dilarang Allah. Pasti ujung-ujungnya mudarat tuh. Pasti ujung-ujungnya mudarat. Demikian sebaliknya. Apa-apa yang diperintah Allah, sembahyang, puasa, haji, zakat, senyum orang, mau kurang lebih dengan orang, bapandir, baatur, dengan orang mau kurang lebih, sifat qanaah, dengan bini baik. Ya kalau tuh bini penyarikan inya senyum aja. Wayah-wayah bini penyarikan inya hibur, biar inya dihina bini kada apa-apa, yang penting bini terhibur, berduaan aja panglah, jangan bano bini sarik-sarik beti lanjang di hadapannya, ampe itu inya sarik. Itu kan semua menghibur. Ini kan salah satu menghibur istri. Kumpul aja itu semua yang disuruh Allah, yang menyenangkan di situ jadi pahala bagi orang lain. Pasti ujung-ujungnya pasti manfaat lawan kita. Cuma ngalih, cuma berat benar. Bayangkan tamu kan sebagai tamu kan harus berakhlak. Kalau mengetok rumah orang, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu ala ahli wa hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wa in qila rji'u farji'u wa huwa azka lahum wa athhar. Orang-orang beriman, kalau kau mau masuk rumah orang, jangan nyelonong masuk hatta tastanisu, sampai kau dulu berjinak-jinak dulu, ngomong baik-baik dulu, jangan sampai nyelonong. Kalau dia punya penjaga, cuma satpam, hormat dengan satpamnya, Pak, ada bapak ya, ada perlu apa Pak, atau nya kasar kan biasa kan, jangan dianukan kasar, sudah memang hakinya tukang jaga, ampun rumah, ada bapak ya, minta maaf bapak tidur, oh ya enggak apa-apa, ada apa Pak? Ya saya jalan-jalan aja. Kan kita kada perlu kecuali kita dari daerah jauh, biar saya tunggu dulu ya. Karena saya ada kepentingan sama beliau. Kan kita tamu jujur. Jangan kena tamu satpam dimarahi, begitu mengetok orang gin, jangan langsung ngegas. Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kada mengetok. Kayak itu kayak apa yuk, sarik kalau sangkal, kalau kita kada boleh, tapi kita sangkal, begitu kita keluar tetap senyum karena ini posisi tamu. Ngalih kalau jadi orang baik kayak itu, karena kita menghormati tamu, padahal mbak dimuar tamu ini tetap karena kita disuruh ya. Kalau Allah Ta'ala maha melihat, itu munafik, kadang sifat munafik, disuruh kita memuliakan tamu, tugas kita memuliakan tamu walaupun itu bikin kesal. Tapi kita kan memberi pahala lawan tamu, ya kita hormatinya, kasihan inya, mungkin inya kada sampai di situ kan, kada sopan tuh tutup ngomong, apalagi orang lagi sembahyang, mau kada mau Assalamualaikum langsung berdiri, kada mau Nah kita bertamu ada adat sopan santun di dalam Quran. Disuruh kalau kita sampai mereka datang, sampai keluar seorang, kita tunggu di luar. Kayak itu cara bertamu. 2-3 kali dulu hanyar
minta maaf jar, aku uyuh benar, langsung sini masuk di hati, jangan sampai tersinggung. Mungkin ada setan masuk, oh ini jar aku uyuhnya menunggu, sekalinya begitu datang langsung masuk ke kamar. Ay, kita kada tahu orang lagi kada fit, kada apa alasan orang, sudah hai boleh kayak gitu sudah. Bahkan sampai di itu pun di Quran, wa in kilarjiu farjiu wa askalakum, amun ikam disuruh bulik, itu Quran menyuruh. Amun kalau yang pemilik rumah kada terima tamu, minta maaflah hari inilah pian bulik aja. Farjiu bulik ikam wa askalakum wa tahar, itu lebih bersih bagi kamu. Itu jadi tamu. Dan tamu itu ujar Nabi batasnya 3 hari kan, kayak itu jadi tamu. Batas 3 hari itu bukan batas 3 hari diusir imbah 3 hari. Maksudnya kalau sudah 3 hari jadi tamu, ikam mai buju-bujurai di rumah orang. Kalau sudah 3 hari sampai ikam sebulan di rumah orang, hari keempat tuh ikam jadi orang rumah sudah. Jangan ikam jadi bos terus. Oh jadi di rumah, oh berarti aku di rumah, sudah di rumah ding sana, atau sepupu atau ipar atau siapa ya, atau teman baik ya, baik benar dengan kawal, inya sudah nah begitu hari keempat bisa-bisa artinya 4 jua mapel jadi tamu. Sampah jangan diandak di bawah tilam, di bawah tikar, dasar corok benar jadi tamu. Ya Allah, kena bakas kopi dibuang di rigat rumah orang, kan mana nyaman orang kayak itu. Jadi tamu begitu sudah hari keempat, ibarat yang bebinian jadi tamu. 4 jua di dapur mengupas bawang, 4 jua membasuh piring, 4 jua mepel. Hari keempat sudah lain posisi tamu lagi, jadi posisi orang rumah. Kayak itu bertamu, jangan anak jadi raja terus tamu. Cuma yang tuan rumah ini tetap muliakan, biar hari keempat kan tetap aja posisi tamu. Cuma tamu berbisa-bisa membawa diri. Jangan anak jadi raja terus. Nah kayak itu jadi orang nyaman kalau kita jadi tamu kayak itu. Termasuk kalau kita pendatang Kulon Wun dulu dengan presiden di setempat. Kalau di sini presidennya siapa? Itu Pak RT kan. Tapi kita kan sebelumnya sudah konco dulu dengan Pak RT, jadi aman. Nah, Pak RT, nah sudah nyaman tokohnya. Guru Mahmud, Pak Amri yang tetuha di sini kan aman. Tetuha. Nah kita jadi nangka itu bertamu, jangan nyelonong, apalagi terus dengan apalagi orang-orang yang kayak sekaliber abah guru sekumpul, guru aja kada terima tamu. Bisa ujar Bahari, bisa aja para ulama itu para orang solehin, pas tamunya Rasulullah kita datang, sudah itu Nabi Bapak sih meninggal, ada Rasulullah bersamanya, masa ditinggalkan Nabi? Orang lagi asik dengan Nabi, orang lagi asik beribadah. Nah jadi terus kepada para ulama, jangan kita andak, oh ini orang sugih aja ulama, jangan menerima tamu yang sugihnya aja diterima, jangan imbah yang susah kada. Kenapa yuk? Yang sugih ada, kebetulan yang sugih itu beradab, merasa ya Allah aku nih kayak apa ya berteman guru banyak mana dosa, beristighfar sih, membaca selawat dulu 1000 kali anak ketemu guru tuh aja 1000 kali baca selawat, merasa berdosa benar, merasa kada baik, hendak mengambil berkah guru aja. Ini orang sugih tadi hendak mengambil berkah guru, anak bersalaman, yang penting melihat sidin. Nah ada yang miskin ini datang baca selawat kada, merasa ganal, guru disambatinya, diterimanya juga ke aku nih sidin nih, rasa pina-pinanya orang sugih aja, kayak itu kayak apa nah terima. Yang ikam datang ini adalah waliullah, nah kayak apa? Maka kada guru muridnya yang menghalangi, Allah Ta'ala menggerakkan. Nah seperti itulah, maka sebagai tamu maka kita sangka baik dengan mereka. Nah saya kira ini dulu. Kayak apa Habib sudah? Oh di Islamik lagi. Alhamdulillah. Di mana? Di masjid Khaya kah? Di Islam. Nah itu kalau ini lain kawal ulun, itu termasuk jangan berkata-kata haram, tuh termasuk haram tuh perkata ulun. Cuma berhubungan anak ibu rupian berpahala ulun, dan ini orangnya kada sarik juga aman.
Tapi makanya diharamkan kalau kita mengorbankan seseorang, yang lain ketawa tuh dosa, termasuk tuh haram tuh perkataan. Itu diharamkan menjatuhkan orang lain untuk menghibur orang lain. Itu kada boleh, tapi nang kayak tukul, nang kayak para pelawak tuh saling menghinakan, itu biasa untuk menganukan suasana. Nah, tapi kalau orang lain kada boleh itu dijadikan bahan tertawaan. Tapi amun sidin kan reda aja. Karena ujak sidin jua di antara ahli surga itu, di antara orang tanda-tanda ciri-ciri orang masuk surga: 1. Sembahyang, 2. Puasa, taat dengan kuitan, ahli sedekah, termasuk juga yaitu nya betagar. Jadi beliau ini di rumah datang ke wadah bini ulun, ikam jangan ikam kada menghormati aku banar, ikam mau ulu biniku, ikam nya kan sama on bini ulun nya joko ikam heri ikam mau ulu biniku batagar ikam juga mau jeni kada boleh mau ulu heri nya sama-sama dikira bau ulutan, padahal sama bersepupu sekali dengan bini ulun nih, sepupu sekali di bidang tadi.